tersangka berhak untuk menuntut ganti rugi, rehabilitasi karena ditangkap, ditahan dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan. Maksud dalam hal ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang sudah diberikan kepada kita. Pertama sekali nikmat iman dan Islam yang sudah ditanamkan di dalam dada kita, dan mudah-mudahan saja diistiqomahkan Allah sampai kepada akhir hayat kelak. Selawat beriring salam juga tidak usah masannya kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak Allah izinkan beliau untuk memberikan syafaat kepada kita semua, dan sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mendapat pertolongan dari Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali kita dalam channel Gusri PD27, channel yang edukatif, informatif, dan inspiratif yang bisa dan mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat-sobat sekalian untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan membuka wacana berpikir untuk bagaimana bisa memperoleh suatu pengetahuan yang lebih baik lagi. Ya, memang kali ini saya berpenampilan agak lebih santai karena intinya belajar melalui dunia online ini atau dunia YouTube ini adalah suatu pembelajaran yang bersifat informal, yang tidak memerlukan suatu sarana khusus, yang tidak memerlukan suatu uniform khusus, ya, sehingga dalam keadaan sesantai dan nyaman apapun kita bisa mendengarkan suatu pembelajaran atau melihat atau menonton suatu pembelajaran, apakah sambil makan, sambil ngopi, atau sambil berbaring sekalipun kita bisa mendengarkan suatu pembelajaran. Nah, pembelajaran ilmu hukum kali ini yang kita angkat atau yang saya angkat, yang akan saya jabarkan kepada sobat-sobat sekalian masih seputaran tentang ilmu hukum pidana. Nah, ilmu hukum pidana yang kita bahas kali ini adalah tentang hukum yang acara pidana atau hukum pidana formil sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, beberapa episode yang lalu atau beberapa bagian yang lalu saya sudah mengupas 10 hak tersangka yang ada di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang ke-10 itu saya bagi dalam 2 video yang di-upload berturut-turut, dan setelah itu diselangi atau di interval oleh video-video lain yang lebih bersifat kepada hiburan, dan juga ada video tentang hukum bisnis kemarin saya bahas. Nah, kali ini kita akan membahas lagi tentang hukum acara pidana yang khususnya adalah hak-hak tersangka. Nah, yang akan saya bahas, akan saya jabarkan pada malam ini atau pada waktu video ini diupload adalah tentang 5 hak lagi, sehingga dari kemarin 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, pada video kali ini saya akan menjabarkan 5 hak-hak tersangka untuk sobat-sobat sekalian ketahui. Yang pertama adalah dalam episode ini maksudnya, atau yang ke-11 adalah tersangka berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya. Ini diatur di dalam pasal 62 ayat 1 KUHP. Nah, bunyi lengkap pasalnya adalah tersangka berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya. Untuk keperluan itu bagi tersangka atau disediakan alat tulis menulis. Nah, jadi negara melalui KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
itu menjamin hak tersangka untuk bisa melakukan suatu korespondensi kepada orang di luar seperti penasihat hukumnya, keluarganya, dan untuk keperluan itu maka pihak yang berwenang wajib menyediakan alat-alat untuk menulisnya, dan itu tidak boleh dihalang-halangi karena hak ini dijamin oleh hukum. Yang kedua atau yang ke-12, tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan. Nah, ini diatur di dalam pasal 63 KUHP. Nah, bunyi lengkap pasalnya adalah tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan. Nah, rohaniawan di sini maksudnya bisa saja tersangka ini mungkin seorang muslim, maka dia berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari seorang ustadz. Nah, seandainya dia non-muslim, apakah Kristen, mungkin dia bisa menghubungi pendetanya. Kalau dia Hindu dan lain sebagainya, juga dia bisa menghubungi rohaniawan dari agama yang bersangkutan. Nah, hal ini tidak boleh dihalang-halangi oleh seorang aparatur yang berwenang, yaitu dalam hal ini karena tersangka artinya adalah seorang penyidik. Penyidik tidak boleh menghalangi, dan ini harus difasilitasi seharusnya. Nah, yang ke-13 adalah tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan bagi dirinya. Nah, ini tujuannya dan tidak lain adalah saksi adjudge atau saksi yang meringankan bagi perbuatan yang disangkakan kepada si tersangka ini. Nah, keterangan ahli atau seseorang yang memiliki keahlian khusus. Yang tentu yang namanya ahli tentu tidak dimiliki keahliannya ini oleh semua orang yang bisa memberikan atau memberikan keringanan dari sisi keterangannya kepada tersangka. Nah, maka keahlian khusus inilah yang disebut juga di dalam KUHP ini dengan istilah saksi ahli atau keterangan ahli kalau di dalam alat bukti. Nah, si tersangka berhak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi atau orang ahli khusus guna memberikan keterangan bagi dirinya. Khususnya lagi adalah guna memberikan keterangan yang meringankan, yang membantu tersangka dalam jeratan yang jeratan pasal pidana material yang disangkakan kepadanya. Yang ke-14, tersangka berhak untuk menuntut ganti rugi, rehabilitasi karena ditangkap, ditahan dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan. Nah, maksud dalam hal ini adalah diatur di dalam pasal 68 junto pasal 95 ayat 1 KUHP kita, Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, maksud dari pasal ini adalah ketika seseorang itu dilakukan salah tangkap, nah, maka orang ini karena dia ditahan dan diambil atau dikenakan tindakan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, maka dia berhak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur di dalam pasal 95 KUHP ayat 1 yang berbunyi, tersangka berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan. Ini adalah mutlak hak tersangka untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi atas apa yang telah dialami oleh tersangka tersebut. Yang ke-15, tersangka berhak memperoleh turunan berita acara pemeriksaan BAP untuk kepentingan pembelaannya. Diatur di dalam pasal 72 KUHP
KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bunyi pasal adalah atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. Nah, artinya adalah tersangka mutlak berhak mendapatkan yang namanya berita acara pemeriksaan ketika setelah selesai dilakukan pemeriksaan oleh si penyidik. Nah, ini diatur di dalam pasal 72 KUHP. Nah, kita lihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, di dalam pasal 72 KUHP, khususnya pada bagian penjelasan, ini dapat dilihat tentang apa yang diatur sebenarnya di dalam turunan berita acara pemeriksaan. Nah, dimaksud untuk kepentingan pembelaan ialah mereka wajib menyimpan isi berita acara tersebut untuk dirinya sendiri. Yang dimaksud dengan turunan ialah dapat berupa fotokopi. Nah, kadang-kadang di dalam implementasi di lapangan banyak juga di antara penyidik-penyidik itu tidak mau memberikan suatu turunan berita acara pemeriksaan ini. Bahkan dengan dalih kadang-kadang yang bersangkutan harus izin dulu kepada komandannya. Padahal secara hukum itu adalah hak tersangka dan itu tidak memerlukan izin dari tersangka, dari komandan si penyidik tersebut. Karena apa? Karena itu dijamin di dalam KUHP dan komandan yang bersangkutan juga tidak bisa menghalangi sebenarnya untuk diberikan hak kepada tersangka tentang turunan berita acara pemeriksaannya. Nah, lebih lanjut dalam penjelasan pasal 72 ini di dalam, kalau seandainya di dalam tingkat penuntutan, maka seluruh berkas perkara itu harus diberikan kepada si tersangka ataupun penasihat hukumnya. Demikian penjelasan tentang hak-hak tersangka pada bagian ketiga dalam video seri hukum pidana ini, dan ada manfaat untuk sobat-sobat sekalian dan untuk bisa menambah hasanah ilmu pengetahuan. Dan jika menurut sobat-sobat sekalian video ini ada manfaatnya, silahkan dibagikan dan di-share videonya di dalam akun media sosial dari sobat-sobat sekalian. Dan sekali lagi kita bisa belajar mulai hukum dalam waktu 10 menit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.